Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, athalallahu baqa'ah fi sihatin daimah, panjang umur sehat afiat. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri a'azzahullah. Yang terhormat Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Hashim Asy'ari, athalallahu baqa'aha dzukhrana wal ummah. Para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet kerja, ashab al-fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuq as-sufiyah al-mu'tabarah, pengurus besar Nahdlatul Ulama wa ala ra'sihim ar-ra'is al-'am bin niyabah Kiai Haji Dr. Mustafa Bishri Mustafa, yang alamatnya di Rembang, Jalan Kiai Haji Bishri Mustafa. Rekan-rekan pengurus Tanfidiyah, peserta muktamirin, peserta muktamar yang saya hormati, para tamu undangan, pimpinan partai politik, pimpinan ormas, diyufnal muhtaramin من الدول العربية الإسلامية الأشقاء من فلسطين ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية وأستراليا، شكرا على حضوركم في هذا الملتقى المبارك. أصحابي وزملائي أبنائي وبناتي أيها الحضور، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سنة 1436 الهجرية، نقول لكم جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبون. Ada yang ketinggalan, maaf, Bapak Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo, mudah-mudahan sehat walafiat. Sahabat saya, Ketua PBNU yang kebetulan jadi Wakil Gubernur, Gus Saifullah Yusuf, keluarga besar 4 pesantren, Tebuireng, Paterongan, Denanyar, Tambak Beras, yang saya hormati. Tidak terasa 5 tahun berlalu sejak muktamar ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kini kita berkumpul kembali di Jombang, Jawa Timur. Oleh karena itu saya ucapkan selamat datang di Muktamar NU yang ke-33. Asbahtum ahlan wa nazaltum sahla. Izinkan saya, Bapak Presiden, pada kesempatan ini menyampaikan secara ringkas sejumlah hal yang berkaitan dengan perhelatan muktamar ini. Sebagaimana kita ketahui, muktamar kali ini mengusung tema besar, meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Islam Nusantara sama sekali bukan madhab baru, bukan firqah baru, bukan aliran baru.
Islam Nusantara merupakan khosois wa mumayyizat tipologi. Sebagai khosois atau mumayyizat, Islam Nusantara menjadi ciri khas Islamnya orang-orang Nusantara, yaitu laku Islam yang melebur secara harmonis dengan budaya Nusantara yang sesuai dengan panduan syarak, segala ragam adat istiadat, tradisi, kearifan yang tidak melanggar batas-batas syarak tidak hanya diperbolehkan, namun justru didaya gunakan sedemikian rupa untuk dakwah Islam di bumi Nusantara. Lahirlah Islam yang berperadaban, Islam yang santun, Islam yang mengedepankan akal sehat dan nurani, Islam yang membuat pemeluknya mencintai, membela tanah air lahir batin, Islam yang memuliakan manusia dan kemanusiaan. Inilah Islam ahli sunnah wal jamaah yang kita warisi dari para aulia, utamanya para wali songo. Berbahagialah kita semua, beruntunglah umat Islam bangsa Indonesia atas nikmat yang sungguh luhur ini. Inilah nikmat yang hari ini belum tentu dikaruniakan kepada umat Islam di belahan bumi lain. Lantas, apa yang bisa kita abdikan dalam meneruskan perjuangan Wali Songo? Apapun yang bisa kita lakukan untuk melestarikan dan mengembangkan Islam Nusantara pasti harus berlandaskan pada 4 semangat. Pertama, ruhuddin, semangat religius. Semangat keagamaan bukan berarti melegal formalkan agama, bukan berarti mengkonstitusikan agama, tetapi penekanan utama ruhuddin adalah akhlakul karimah. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, kata Rasulullah SAW. Tidak ada artinya beragama tanpa adanya akhlakul karimah. Contoh jelas mengenai ini ialah keindahan akhlak dari Hadratus Syekh almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Bisri Samsuri, buyut atau kakek keempat dari Pak Muhammad Iskandar dan Pak Saifullah Yusuf dan Pak Halim Iskandar, pokoknya Bani Iskandar lah. Kita semua tahu betapa tegasnya beliau dalam berfikih sekaligus lentur dalam bersikap. Kedua, ruhul wataniyah, spirit nasionalis, semangat kebangsaan. Seperti nasihat Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kepada putranya yaitu Kiai Wahid Hashim, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan, akan tetapi saling melengkapi. Islam menjadi kuat di suatu kawasan karena adanya semangat kebangsaan yang menyala di dada, dan bangsa ini bisa menjadi kokoh kan diisi dengan nilai-nilai Islam. Maka para mutamirin, karena kita diberi anugerah sekaligus amanah dari Allah berupa tanah air Nusantara yang sangat kaya raya ini, wajib bagi kita untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Bukan hanya menjaga keutuhan geografis teritorial, tapi juga menjaga kemandirian politik, kemandirian hukum, kemandirian ekonomi, dan kemandirian budaya. Inilah dengan tepat sekali disyairkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadhu ahlul watan. Bahasanya Arab tapi semangatnya Nusantara. Dalam kerangka inilah penting sekali ditegaskan bahwa Nahdlatul Ulama selalu berpegang teguh pada konstitusi Indonesia. Siapapun presidennya, kami di belakang konstitusi. NU tetap membela tegaknya konstitusi. Selama patuh pada amanat konstitusi
Mendukung pemerintah bukan berarti koalisi. Mengkritik pemerintah bukan berarti oposisi. Yang ketiga adalah ruhut ta'addudiyah, semangat kebinekaan. Kebinekaan adalah fitrah yang dimiliki bangsa ini. Seturut dengan luas bentang wilayahnya. Inilah kekayaan yang harus kita jaga, kita hormati dan kita hargai. Adakah bangsa di dunia selain Nusantara yang memiliki kekayaan budaya berupa begitu banyak suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat? Di atas sajadah Nusantara, seperti dipuisikan oleh Pak Zawa Imron, di atas sajadah Nusantara inilah kita belajar memahami firman Allah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, bisa saja seluruh manusia itu hanya terdiri dari satu bangsa. Namun kenyataannya Allah menghendaki adanya beragam bangsa. Keragaman inilah yang kemudian dibangun di atas prinsip lita'arofu. Tidak mungkin kita bisa saling mengenal bila tidak ada perbedaan, dan tidak mungkin kita bisa saling membangun dan bekerja sama bila tidak saling mengenal. Bapak Presiden yang saya hormati, para mutamirin, yang keempat adalah ruhul insaniyah atau semangat kemanusiaan. Ini pandangan visioner dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari mengenai ukhuwah insaniyah, semangat membangun persaudaraan sesama umat manusia, sehingga hadirlah dunia tanpa peperangan, dunia tanpa senjata perusak massal. Dengan dilandasi ruhul insaniyah, dunia yang damai menjadi nyata. Ketika terjadi konflik, yang dikedepankan adalah musyawarah. Semuanya diselesaikan dengan jalan dialog dan perundingan, bukan dengan senjata, pedang atau pentungan. Itulah ukhuwah insaniyah. Semua manusia adalah keturunan dari ayah ibu yang sama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka semua manusia adalah bersaudara. Pengecualian hanya berlaku pada para pelanggar hukum. Rasulullah menegaskan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap pelanggar hukum. Ini seperti pesan Nabi Muhammad ketika wukuf di Arafah pada haji wada. Ayuhan nas, inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa 'irdakum haram ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Wahai umat manusia, siapapun manusia itu, nyawa kalian suci, harta kalian suci, martabat kalian suci, seperti sucinya hari haji ini, sucinya bulan haji ini, sucinya kota Mekah ini. Oleh karena itu, barang siapa yang melecehkan nyawa, harta, martabat manusia, maka berarti melecehkan kesucian agama Islam. Sebagai Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, ke depan NU harus terus-menerus memperkuat ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kepemimpinan dan kepengurusan Nahdlatul Ulama pada masa mendatang wajib, tidak bisa tidak, harus semakin diperkuat dengan dasar-dasar keulamaan yang mencerminkan karakter ahli sunnah wal jamaah. Tentu saja dasar keulamaan ini diperkuat pula dengan kesiapan Nahdlatul Ulama menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah. Karena itulah pemimpin Nahdlatul Ulama sejak dulu dan seterusnya harus berbasis pesantren. Inilah mengapa sejak dahulu saya selalu menyebut al-audah ila pesantren, kembali ke nilai-nilai pesantren, akhlak pesantren, budaya pesantren. Kita harus mengikuti kembali nilai-nilai yang sudah ditradisikan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Antara NU dan pesantren tidak bisa dipisahkan, baik dalam nilai-nilai, garis perjuangan,
dan cara berpikir serta cara bertindak. Saya juga berpesan kepada seluruh warga Nahdliyin agar semakin mengencangkan ikatan dengan ulama. Kita sebagai santri harus taat pada ulama-ulama sepuh. Ketaatan inilah yang tidak hanya menyelamatkan kita sebagai individu, kita sebagai bangsa, tapi terus hingga keselamatan di akhirat kelak nanti. Bapak Presiden, para tamu undangan, para muktamirin yang berbahagia, terakhir, mari kita bermuktamar dengan khidmat, khusyuk, mari bermuktamar dengan santun, mari bersama-sama kita tunjukkan muktamar yang berakhlakul karimah. Hari-hari ini sejarah menyaksikan kita di Jombang ini, di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan negara kita, di atas dampar ngaji para pendiri NU dan Indonesia ini. Semoga Muktamar Nahdlatul Ulama kali ini menjadi muktamar yang dibarokai dan diridhoi oleh Allah, sehingga membawa manfaat dan maslahat kepada kita semua. Selamat bermuktamar, selamat berakhlakul karimah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyempatkan hadir untuk menghadiri muktamar NU yang ke-33 ini, dan kami pun mohon doa restu kepada semuanya. Mudah-mudahan muktamar lancar, aman dan tentram. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini NU Bapak Presiden. Kalau wabillahi taufiq hidayah bukan NU, bukan. Kalau NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.